Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Desain Interaksi Teori. Di sini kami akan menjelaskan terkait proyek UAS kami, yaitu membuat jurnal dengan judul Evaluasi Kualitas Website Boy Indonesia menggunakan sistem usability scale, user experience questionnaire, dan teknologi acceptance model. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Marisa Gita dengan NIM akhir 069, Abian Arif NIM akhir 034, Asik Cahya dengan NIM akhir 01, Tania dengan NIM akhir 02, Sarah NIM akhir 070, dan Anissa Fitria dengan NIM akhir 091. Pada bagian abstrak, background dari penelitian yang kami lakukan ini yaitu di mana website itu berperan penting sebagai media informasi dan interaksi pengguna dalam industri food and beverage. Namun, kualitas usability dan pengalaman pengguna di website Boy Indonesia masih belum diketahui secara pasti. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat usability, pengalaman pengguna, serta tingkat keberterimaan pengguna terhadap website Boy Indonesia dan merancang ulang website berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Metode yang kami lakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 4 instrumen, yaitu ada System Usability Scale atau SUS, User Experience Questionnaire atau UEQ, Technology Acceptance Model atau TAM, dan Questionnaire ad hoc. Peroleh dengan survei online, lalu dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi masalah utamanya. Hasilnya, evaluasi menunjukkan bahwa skor SUS sebesar 43,33 yang berada di kategori below average. Dan untuk UEQ memperlihatkan nilai negatif dan sebagian besar dimensi terutama activeness, stimulation, and novelty, sementara dependability berada pada nilai positif. Dan nilai rata-rata untuk TAM sebesar 2,91, yaitu menunjukkan tingkat keberterimaan pengguna pada kategori yang dan kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari evaluasi website Altigo Indonesia sudah tercapai, yaitu untuk mengidentifikasi tingkat disability, pengalaman pengguna, dan keterima pengguna. Nah, temuan ini mengindikasikan bahwa website belum memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Kemudian pada pendahuluan untuk pengenalan, perkembangan teknologi digital mendorong website menjadi salah satu media utama bagi perusahaan retail dalam menyampaikan informasi. Namun berbagai penelitian sebelumnya telah mengusulkan metode evaluasi untuk menilai kualitas website. SUS banyak digunakan untuk mengukur tingkat kemudahan pengguna sistem secara tepat dan terstandarisasi. Kemudian untuk UEQ digunakan untuk mengevaluasi pengalaman pengguna melalui 6 dimensi utama. Untuk TAM digunakan untuk memahami persepsi pengguna terhadap kegunaan dan kemudahan pengguna sistem yang mengaruhi kecenderungan penggunaan teknologi. Nah, meskipun demikian, banyak penelitian terdahulu yang masih menerapkan instrumen-instrumen tersebut secara terpisah dan berfokus pada tahap evaluasinya saja. Nah, hasil evaluasinya akibatnya seringkali tidak diintegrasikan langsung ke dalam rekomendasi perbaikan atau redesign yang berbasis data kuantitatif. Dan masih banyak penelitian yang mengombinasikan pengukuran usability, user experience, dan persepsi pengguna terhadap sistem dalam satu kerangka evaluasi terpadu, khususnya untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, berdasarkan gap penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan pendekatan evaluasi website yang terintegrasi dengan mengombinasikan SUS, UEQ, dan TAM, serta kuesioner ad hoc. Nah, dari ini tujuannya diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait kualitas website dan menghasilkan rekomendasi redesign yang berbasis data. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita ke bagian literatur review. Yang pertama itu website usability and user experience evaluation. Usability merupakan aspek fundamental dalam menilai kualitas sebuah website. Ini karena usability menentukan sejauh mana pengguna dapat mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan juga memuaskan. Berbagai metode telah digunakan untuk mengevaluasi usability website yang secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam usability testing, usability inspection, dan juga usability inquiry. Pendekatan berbasis survei dan kuesioner merupakan metode paling banyak digunakan dalam evaluasi usability website.
karena relatif efisien, mudah diterapkan, serta mampu menjangkau jumlah responden yang besar. Salah satu instrumen yang paling populer adalah evaluasi usability berbasis pengguna adalah sistem usability scale atau SAS. Instrumen ini bersifat sederhana, cepat digunakan, dan telah tervalidasi lintas domain. Kemudian penerapan SAS dalam evaluasi website e-government menunjukkan bahwa instrumen ini mampu mengukur tingkat usability website secara kuantitatif serta membedakan persepsi pengguna berdasarkan tingkat pengalaman pengguna. Hasil evaluasi SAS dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi kelemahan antarmuka dan menyusun rekomendasi perbaikan desain website. Namun, evaluasi usability menggunakan SAS ini memiliki keterbatasan karena lebih fokus pada aspek kegunaan fungsional dan belum sepenuhnya menangkap pengalaman emosional pengguna. Kita lanjut ke teknologi acceptance in website evaluation. Seiring dalam berkembangnya sistem digital, konsep user experience atau UX muncul sebagai pendekatan yang lebih luas dibandingkan usability. UX mencakup persepsi, emosi, dan juga respons pengguna sebelum, selama, dan juga setelah berinteraksi dengan sistem. Dalam kajian Human Computer Interaction, usability dipandang sebagai salah satu komponen UX, namun tidak cukup untuk menjelaskan keseluruhan pengalaman pengguna secara menyeluruh. Selama UX, eh, selama selain UX, keberhasilan sebuah sistem digital juga dipengaruhi oleh tingkat penerimaan teknologi atau teknologi acceptance. Penerimaan teknologi menjelaskan sejauh mana pengguna bersedia menerima dan terus menggunakan suatu sistem berdasarkan persepsi kemudahan pengguna dan juga kegunaannya. Oleh karena itu, evaluasi sistem digital yang komprehensif perlu dipertimbangkan keterkaitannya antara usability, user experience, dan juga acceptance secara bersama. Kemudian eh, integrated evaluation dan juga research gap, pendekatan evaluasi terintegrasi yang mengkombinasikan usability, user experience, dan juga teknologi acceptance mulai diterapkan dalam penelitian lintas domain. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan sistem usability scale atau SAS, kemudian user experience questionnaire atau UE, UAQ, dan teknologi acceptance model atau TAM secara bersama mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas sistem dibandingkan penggunaan instrumen secara terpisah. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian yang menerapkan pendekatan evaluasi terintegrasi masih dilakukan pada konteks non-website seperti sistem kesehatan atau lingkungan cerdas. Di sisi lain, penelitian evaluasi evaluasi website umumnya masih berfokus pada satu aspek saja, terutama usability, tanpa mengintegrasikan pengalaman pengguna dan juga penerimaan teknologi secara menyeluruh. Berdasarkan kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang mengintegrasikan usability, user experience, dan juga teknologi acceptance dalam konteks evaluasi website perusahaan masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menerapkan pendekatan evaluasi terintegrasi sebagai dasar analisis kualitas website dan juga rekomendasi perbaikan antarmuka. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya adalah metodologi penelitian. Untuk mencapai tujuan penelitian dan menghasilkan evaluasi yang objektif terhadap website Rotiba Indonesia, diperlukan pendekatan metodologis yang tersusun secara sistematis. Pada bagian ini akan menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam proses penelitian, mulai dari perancangan desain penelitian, penentuan responden, serta pemilihan instrumen evaluasinya. Berikut metodologi penelitian yang digunakan. Ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menggunakan data numerik untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti, tanpa melakukan uji hipotesis atau analisis hubungan antar variabel. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi tingkat kegunaan atau usability, pengalaman pengguna atau user experience, serta tingkat penerimaan pengguna terhadap website Rotipo Indonesia. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan 4 instrumen berbeda yang akan dijelaskan di bawah. Kemudian pendekatan kuantitatif ini dipilih karena mampu memberikan
pengukuran melalui skor dan interpretasi numerik. Hasil dari setiap instrumen yang dianalisis akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi website dan kebutuhan redesign. Kemudian ada subjek, subjek dan karakteristik responden. Responden penelitian ini adalah pengguna yang pernah membuka dan menggunakan website tipe Indonesia. Kemudian tidak dibatasi pada kelompok usia tertentu, namun disyaratkan memahami penggunaan website secara umum. Contohnya diambil responden dari kalangan mahasiswa. Jumlah responden minimal 30 orang agar hasil dari evaluasi lebih stabil secara statistik. Karakteristik responden yang dikumpulkan mencakup usia dan jenis kelamin. Kedua karakteristik ini digunakan sebagai informasi dasar untuk mengabarkan profil responden secara umum tanpa digunakan sebagai variabel analisis lebih lanjut. Respon yang diperoleh menggunakan metode purposive sampling, yaitu memilih individu yang sesuai dengan kriteria pengguna website Boy agar data yang diperoleh relevan dengan tujuan dan tujuan evaluasi. Kemudian ada instrumen penelitian. Yang pertama ada sistem usability scale atau SUS. SUS terdiri dari 10 pertanyaan yang mengukur persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan sistem. Setiap item memiliki skala 1 sampai 5. Hasil akhirnya skor 0 sampai 100 yang kemudian diinterpretasikan dalam kategori usability yaitu poor, okay, good, dan excellent. Kemudian yang kedua ada user experience questionnaire atau UEQ yang terdiri dari 6 pertanyaan yang digunakan untuk persepsi pengalaman pengguna mulai dari attractiveness, perspicuity, efisiensi, dependability, stimulation, dan novel. Yang 3 sampai plus 3. Hasil setiap pertanyaan dibandingkan dengan benchmark UAQ untuk mengetahui posisi pengalaman pengguna. Kemudian yang ketiga ada teknologi acceptance model atau TAM. Digunakan untuk mengukur sejauh mana pengguna menerima dan bersedia menggunakan website berdasarkan dua konstruk utama, yaitu Perceived Usefulness atau PU dan Perceived Ease of Use atau PEOU. Keduanya terdiri dari 5 pertanyaan dengan skala 1 sampai 5. Kemudian ada kuesioner ADHOC yang dirancang khusus untuk mengevaluasi aspek-aspek spesifik pada website kreatif Indonesia seperti kejelasan informasi menu dan harga, kemudahan akses, efisiensi pengguna, estetika, dan fungsi. Kemudian ada prosedur pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner secara online menggunakan Google Forms. Tahap pengumpulan data adalah sebagai berikut. Yang pertama, responden diberikan link untuk mengakses website Rotibo Indonesia. Responden diminta untuk menjelajahi website minimal 3 menit. Kemudian responden mengisi 4 instrumen kuesioner secara berurutan. Kemudian data dari seluruh instrumen dikumpulkan dan diekspor dalam bentuk spreadsheet. Prosedur ini digunakan untuk memastikan semua responden berada dalam kondisi penilaian yang sama. Bisa di-scroll sedikit. Oke, selanjutnya adalah teknik analisis data. Yang pertama ada analisis SUS. Skor tiap item dihitung sesuai rumus standar SUS, yaitu item ganjil skornya -1 dan item genap skornya 5. Total dikalikan 2,5 agar hasil berada pada rentang 0 sampai 100. Skor kemudian diinterpretasikan berdasarkan skala kualitas. Kemudian ada analisis EUQ. EUQ data diolah menggunakan UEQ Data Analyst Tool. Hasil diperoleh meliputi rata-rata tiap dimensi, confidence interval, benchmarks perbandingan kualitas UX. Kemudian ada analisis TAM. Dihitung menggunakan rata-rata masing-masing item. Interpretasi diberikan berdasarkan kecenderungan nilai 1 sampai 2 rendah, 3 cukup, 4 sampai 5 tinggi. Dan yang terakhir ada analisis kuesioner ADHOC. Jawaban dianalisis secara deskriptif menggunakan presentasi atau MEAN untuk menemukan area kritis yang membutuhkan perbaikan. Temuan ini digunakan sebagai dasar untuk rekomendasi redesign. Baik, selanjutnya adalah result atau hasil yang mana sudah dijelaskan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi tingkat usability, pengalaman pengguna, penerimaan teknologi, serta aspek-aspek spesifik dari website Roti by Indonesia, yang mana
Sebanyak 33 responden berpartisipasi dalam pengisian seluruh instrumen. Nah, perhitungannya ada sebagai berikut. Yang pertama di sini ada hasil untuk metode System Usability Skill. Nah, instrumen SUS ini terdiri dari 10 item dengan skala Likert 1 sampai 5 di mana setiap responden diminta untuk menjawab pertanyaan yang menunjukkan persepsi mereka terhadap kemudahan penggunaan website. Nah, berikut adalah hasil dari SUS dengan mendapatkan skor SUS rata-rata 43,33 dengan skor terendah 1 dan tertingginya 5. Nah, hasil rata-rata 43,33 dalam rentang 0 sampai 100 ini menunjukkan bahwa skor berada pada kategori below average, yakni di bawah kategori oke atau standar, yang menunjukkan bahwa mayoritas responden ini menilai bahwa website ini masih memiliki hambatan dalam aspek kemudahan penggunaan. Nah, skor ini menunjukkan bahwa beberapa elemen seperti struktur halaman atau kejelasan fungsi tidak sepenuhnya mendukung pengalaman pengguna. Nah, nilai ini juga menandakan adanya kebutuhan untuk memperbaiki signifikan dalam desain interface dan alur penggunaan website. Nah, kemudian untuk hasil dari user experience questionnaire yang dilakukan untuk mengukur pengalaman pengguna berdasarkan 6 dimensi utama. Nah, setiap item dimensi ini berada di skala min 3 sampai 3 sesuai pedoman UEFI. Nah, hasil akhirnya akan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3. Nah, berikut adalah nilai rata-rata untuk setiap dimensi. Yang pertama di sini ada dimensi attractiveness yang mendapatkan nilai 0,0667. Kemudian ada dimensi perspicuity yakni negatif 0,3030. Lalu efficiency ini mendapatkan nilai 0. Lalu dependability ini mendapatkan nilai 0,27. Simulation mendapatkan nilai negatif 0,697, lalu novelty mendapatkan nilai negatif 0,6667. Nah, secara umum jika dilihat hasil UIK ini menunjukkan pola bahwa pengalaman pengguna ini cenderung berada pada nilai negatif, terutama pada dimensi attractiveness, stimulation, dan novelty. Nah, skor negatif pada dimensi-dimensi tersebut mengindikasikan bahwa pengguna ini tidak merasakan website sebagai platform yang menarik, menyenangkan, ataupun inovatif. Sementara itu, pada dimensi dependability memperoleh nilai positif 0,27 yang berarti pengguna masih merasa website cukup stabil dan dapat diandalkan dalam menjalankan fungsi-fungsi dasar. Nah, kemudian untuk efisiensi ini berada pada nilai netral atau 0 menandakan bahwa kecepatan penyelesaian tugas maupun efisiensi navigasi ini belum memberikan pengalaman yang memuaskan namun juga tidak sepenuhnya buruk. Nah, berikutnya di sini ada hasil teknologi acceptance model atau TAM. Instrumen TAM ini terdiri dari dua variabel utama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni perceived usefulness dan perceived ease of use. Nah, masing-masing variabel ini berisi 5 item dengan skala Likert 1 sampai 5. Nah, nilai akhirnya diperoleh sebagai berikut. Untuk perceived usefulness ini mendapatkan nilai rata-rata 3,078. Kemudian untuk perceived ease of use ini mendapatkan nilai 2,763 dengan total skor rata-rata 2,921. Nah, nilai 2,921 dari rentang 1 sampai 5 ini menunjukkan bahwa tingkat penerimaan teknologi ini berada pada kategori cukup. Nah, skor ini menunjukkan bahwa meskipun website dapat digunakan, namun pengalaman pengguna yang diberikan ini belum sepenuhnya optimal. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada hasil kuesioner ad hoc yang mana digunakan untuk mengevaluasi aspek-aspek fungsional website yang tidak tercakup dalam SUS, UEFI, dan juga TAM. Nah, setiap item menggunakan skala 1 sampai 5, yang mana penilaian ad hoc ini menghasilkan skor rata-rata 3,078 yang mengindikasikan bahwa pengalaman pengguna berada pada kategori sedang. Nilai ini menunjukkan bahwa pengguna cukup puas terhadap beberapa aspek spesifik website. Namun, skor ini juga mengindikasikan bahwa belum ada aspek website yang benar-benar memberikan pengalaman yang kuat atau menonjol secara positif. Dengan kata lain, pengguna menilai website cukup baik tetapi tidak cukup memuaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada discussion. Jadi berdasarkan hasil evaluasi, website Roti Boy Indonesia ini dinilai belum sepenuhnya memberikan pengalaman penggunaan yang optimal. Skor SUS-nya berada pada kategori below average yang menunjukkan bahwa
kemudahan penggunaan website masih perlu ditingkatkan sehingga pengguna belum merasa nyaman dalam berinteraksi. Kemudian hasil pengukuran menggunakan UEQ memperkuat temuan dari evaluasi usability di mana nilai negatif pada sebagian besar dimensi, khususnya attractiveness, simulation, dan juga novelty, menunjukkan bahwa pengalaman pengguna cenderung kurang menarik dan kurang memberikan kesan yang menyenangkan. Pengguna tidak merasakan adanya elemen visual maupun interaksi yang mampu meningkatkan ketertarikan atau rasa ingin mengeksplorasi website lebih jauh. Namun demikian, dimensi dependability memperoleh nilai positif yang menunjukkan bahwa website ini masih dianggap cukup andal dalam menjalankan fungsi dasarnya dengan baik. Hal ini menandakan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada kestabilan sistem, melainkan pada kualitas desain antarmuka dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Selanjutnya, hasil evaluasi teknologi acceptance model menunjukkan bahwa tingkat penerimaan pengguna terhadap website berada pada kategori cukup. Pengguna menilai website masih memiliki manfaat sebagai media informasi, tetapi kemudahan penggunaannya belum sepenuhnya dirasakan. Perbedaan nilai antara persepsi kegunaan dan kemudahan pengguna mengindikasikan bahwa meskipun tujuan website dapat dipahami, proses Proses untuk mengakses informasi belum berjalan secara efisien. Kondisi ini berpotensi menyebabkan pengguna hanya menggunakan website dalam waktu singkat atau ketika dibutuhkan saja. Temuan dari kuesioner ADHOC juga menunjukkan bahwa aspek fungsional website dinilai cukup baik, tetapi belum memberikan pengalaman yang menonjol. Ini menunjukkan bahwa fitur yang tersedia berjalan sesuai fungsinya, tetapi belum dirancang secara optimal untuk mendukung kenyamanan dan kepuasan terhadap pengguna. Penilaian ini selaras dengan hasil SUS, UAQ, dan TAM yang secara keseluruhan menggambarkan website berada pada tingkat cukup, tetapi membutuhkan perbaikan yang signifikan. Kemudian, temuan dari kuesioner ADHOC juga menunjukkan bahwa spek fungsional website dinilai cukup baik, tapi belum memberikan pengalaman yang menonjol. Hal ini menunjukkan bahwa fitur-fitur yang tersedia telah berjalan sesuai fungsinya, tetapi belum dirancang secara optimal untuk mendukung kenyamanan dan kepuasan pengguna. Penilaian ini selaras dengan hasil SUS, UEQ, dan TAM yang keseluruhan menggambarkan website berada pada tingkat cukup, tapi masih membutuhkan perbaikan yang signifikan. Baik, selanjutnya adalah bagian conclusion. Jadi di sini itu akan dijelaskan mengenai tampilan yang telah kelompok kami redesign dari website Rotiboy Indonesia. Jadi ini saya langsung akan buka prototipenya. Jadi di sini itu ada tampilan halaman sign up. Jadi kenapa di sini ada sign up? Karena nanti di selanjutnya itu akan bakalan ada halaman promo yang akan menyimpan daftar-daftar promo yang diklaim oleh pengguna. Jadi dibutuhkan untuk melakukan sign up. Jadi di sini pengguna harus memasukkan nama, email, password, dan confirm password. Kemudian selanjutnya ketika diklik sign up maka langsung diarahkan kepada halaman login. Di sini pengguna harus memasukkan email dan password sesuai dengan yang diinputkan di sign up tadi. Kemudian diklik login. Maka selanjutnya akan ditampilkan halaman home seperti ini. Jadi di sini itu ada seperti poster. Jadi dia akan berganti sesuai dengan apa yang sedang dilakukan Roti Boy saat itu. Contoh event apa yang sedang diikuti oleh Roti Boy, terus kemudian promo apa yang sedang ditawarkan oleh Roti Boy. Kemudian di sini ada our story, yaitu tentang sejarah story tentang Roti Boy. Kemudian di sini ada profilnya juga, ada visi dan misinya. Kemudian di sini ada kontak, di mana kontak ini itu berfungsi untuk pengguna untuk mengirimkan kritik atau saran mengenai Roti Boy. Kemudian selanjutnya halaman menu. Di sini tuh ada dua bagian, yaitu food dan beverage. Jadi kalau food dia hanya menampilkan makanan-makanan saja, kemudian beverage hanya menampilkan minuman-minuman saja. Di sini tidak bisa memberikan fitur seperti checkout atau seperti yang seperti untuk food delivery, tapi di sini hanya untuk memberikan informasi mengenai menu apa yang dijual, kemudian nama variannya apa, dan deskripsi singkatnya. Kemudian selanjutnya adalah halaman event.
Pada halaman event ini, contohnya dia itu menampilkan event-event yang sedang bekerja sama dengan Roti Boy. Jadi jatuhnya pada halaman ini Roti Boy itu kayak mempromokan event yang sedang bekerja sama dengan mereka. Di sini juga halaman ini juga ada bagian more info. Jadi ketika pengguna mengeklik bagian more info ini, nanti pengguna akan dia tujukan ke Instagram, sosial media, atau website yang sedang menjelaskan secara rinci event tersebut. Kemudian selanjutnya adalah promo. Di sini pada halaman promo ini akan diberikan promo-promo yang sedang diberikan oleh Roti Boy. Contoh ini ada promo buy one get one warm delight. Jadi ini ada judul promonya, kemudian ada tanggal berlakunya. Kalau kita di sini ada bagian klaim dan my promo di sebelah sini. Jadi kalau kita klik klaim, dia akan masuk ke halaman My Promo. Kita coba lihat My Promo. Nah, di sini My Promos itu adalah klaim-klaim promo yang sudah pengguna klaim. Dan kalau seumpama pengguna ingin menukarkan promonya, dia tinggal klik tukar, dan dia akan diberikan QR code. Dan di sini juga ada tata cara penukarannya dijelaskan secara singkat. Dan yang terakhir itu adalah bagian location. Di sini pada halaman location ini pengguna dapat mencari lokasi dari Roti Boy. Di sini hanya ada provinsi, dan ketika diklik ini dia bisa membuka ke Google Maps seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.